Setelah jadi Rasulullah, beliau menghabiskan apa yang dulu didapatkan hasil usahanya untuk membiayai dakwah beliau. Karena belum amplopan barangkali, Bu. Ustaz ayeuna enak, Bu. Jauh-jauh ke datang pasti di amplopan lah. Yakin abdi mah moal mungkin lah teu mah di dieu. Tah eta bedana abdi jeung ibu-ibu teh capena sarua, lipuna sarua, ari ibu mah teh di amplopan, ustaz mah di amplopan insyaallah. Ah pede we. Nah, tapi lihat Rasulullah, Pak. Boro-boro dia mendapatkan sesuatu. Beliau yang memberikan sesuatu kepada umatnya. Kumaha ya bentuk biaya dakwah. Kenapa? Karena setelah jadi Rasul, beliau nggak usaha lagi, beliau tidak berdagang lagi. Hidup dengan apa yang ada. Makanya, ayo kita tiru Rasulullah sebagai seorang pedagang. Enggak, Rasul udah nggak dagang lagi. Tapi Rasul meletakkan dasar-dasar dalam muamalah. Karena beliau bukan jadi praktisi lagi. Setelah menjadi Rasulullah, tidak jadi praktisi dalam bermuamalah, dalam berdagang. Nah, kehilangan Khadijah luar biasa. Luka bapak-bapak lamun ditinggalkan ku ibu sedih pisan teh, Bu. Kira-kira cek ibu, lamun ibu ngantunkeun bapak sedih moal, Bu? Moal, aduh bener ti ayeuna keneh. Iya, Bu. Keberhasilan di rumah tangga itu indikatornya bukan ajal yang memisahkan, tapi lihat ekspresinya. Gini, Bu. Orang bisa aja lulus, masuk kuliah di Unpad tuh lulus, dapat S1. Tapi kan nggak semuanya cum laude kan? IP-nya nggak semuanya bagus. Makanya orang mungkin lulus, tapi lihat dia istimewa atau tidak. Sami, Bu. Di rumah tangga, lulus atau tidaknya ditentukan nanti apakah ajal memisahkan kita atau tidak. Ada nggak, Bu, yang sebelum ajal kemudian sudah berpisah? Ada, namanya cerai. Tapi lulus di rumah tangga itu kalau ajal yang memisahkan. Tapi nilainya ya, cum laude atau tidaknya, lihat ekspresinya. Ketika ibu meninggal, si bapak teh datar ya wajahnya teh. Doakeunnya pun bojo mudah-mudahan jadi ahli surga. Roman-roman sedih teh. Memang ti awal geus siap cadanganana. Rudet boga pamajikan cenah dek diracun sieun dosa. Mata ari maot teh jolin tuh we, Bu, sehat tak kitu teh. Kebalikannya, ibu juga sama, Bu. Suami meninggal, nggak ada wajah-wajah sedih di ibu teh. Nah, rudet Ustaz semasa hidup nya gede amek, dia memaksakan tas normal demi meraih bintang di surga. Nah, eta luar biasa. Berani begitu laki-laki. Nah, kembali tadi, Khadijah mampu memberi kesan yang baik kepada Rasulullah. Sehingga ketika Khadijah wafat, luar biasa sedih. Nah, tidak lama dari situ, makanya kalau kata Syekh Mubarak Kafur atau Syekh Mubarak Furi, berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya setelah itu. Bukan bulan Rajab, berarti setelah bulan Ramadan ke sana. Mungkin 1 tahun sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah, yang jelas sudah kejadian itu, kata beliau. Ini supaya pas dengan kejadian itu. Allah memberikan satu keistimewaan dengan Isra dan Mi'raj. Saya nggak akan bahas tentang Isra-nya ibu tos Arafah. Cuman apa hikmahnya? Satu, Rasulullah dihibur oleh Allah. Makanya ulama menyebutkan Isra Mi'raj itu litasliyah. Ngalipur manah nusungkawa. Menghibur hati yang sedang berduka. Diajak naon, Bu? Traveling. Healing. Ngan healing na Rasul mah tekagok, Pak. Tuh Bali mah di dunia kene. Healing na ka langit ke-7 atuh. Ibu yang sok hoyong healing dia, Bu. Bu sok healing teh baliknya sok pusing. Ya gitu. Healing balik pusing gitu. Tungtungna jadi rungsing tah eta, Bu. Da aslina sok amang ka Pangandaran healing. Wah, rame popotoan balik ka mamang ambek-ambekan. Hiji seseuheun numpuk, 2 ATM ngurangan. Eta Bu healing teh. Maka nanti kita pelajari healing yang hakiki itu. Allah ngasih, Bu, supaya Rasul itu litaslia menghibur Rasulullah. Dulu can aya bus pariwisata. Mantak naik na buroh. Teu kagok karena memang betul, Bu, supaya orang fresh lagi itu butuh istri-istri itu mata nggak salah.
Pak kali-kali atuh mamah teh bosen nih dapur sumur kasur bolak-balik we eta teh. Rada traveling saeutik ka Masjid Istiqomah jeung ka tukang sayur geus we. Paling enggak ka Superindo kadinya da deukeut Bu jeung ka pasar Ujung Berung. Satu waktu mau pengen melihat dunia yang luas. Betul tidak Bu? Iya, makanya kalau budget buat healing, jalan-jalan, boleh nggak minta ke suami? Harus lah. Kan gini Bu, suami yang baik itu harus punya sifat yang nggak boleh dimiliki oleh istri. Kalau istri mah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu harus punya 3 sifat istri yang baik tuh. 1, istri itu harus bakhil, kudu medit. Ke suami boleh. Kenapa? Mohon maaf tong sombong para suami karena yang ngasih rezeki ke istri itu bukan suami. Siapa Bu? Allah. Bu, kalau suami wafat lebih dulu, Allah masih ngasih rezeki ke ibu nggak? Maka sieun teu ditinggalkeun ku caroge? Henteu. Nah tapi ayeuna inpakeun salah kita. Kira sok aman ya punya. Teu sieun enggak punya? Henteu. Kenapa? Sok, saya pernah ngobrol sama janda yang udah profesional ya. Janda ada lebih 30 tahun jadi janda. Dia masih hidup. Kalau masih hidup berarti dapat rezekinya nggak Bu? Sekalian orang lempengkan bab rezeki. Ini ada ibu-ibu suka bangeluh makan matak ngeloba asup neraka teh ibu-ibu dah. Loba ngeluh ibu-ibu mah. Sok ya Bu. Kemarin nih 2022 Desember ada ibu-ibu teh ngobrol Pak Ustad 2 tahun meni seuseut rezeki teh katanya. Meni susah rezeki teh. Di 2020 akhir sampai kayak 2002 hiji baru ayeuna kada engkeut-engkeut apa bahasa teh engkeut-engkeut teh. Rada miang-miang. Alah naon ieu. Agak-agak mulai terbuka cek urang Sunda berai-beraian nih. Dulu mah meni susah rezeki teh, Bu, istighfar deui. Kenapa? Ibu kan masih hidup sampai sekarang. Berarti Allah kasih rezekinya enggak, Bu? Dikasih. Bu, air rezeki teh duit bukan? Tuh, makanya salehah pisan di dieu mah. Bu, beda antara duit dengan rezeki lain. Ari ibu mah maksud susah rezeki teh naon? Duit. Mun asa duit berarti susah rezeki. Padahal Bu, suami keluar rumah nyari uang, pasti dapat nggak? Belum tentu. Tapi kalau cari rezeki pasti dapat nggak? Pasti. Dari rezeki mah apa yang kita nikmati. Ayo ibu mah kudu bab al duitu wae. Eta rezeki teh. Beli seuseut rezeki teh ayeuna mah Bu istighfar deui Bu, Allah ngasih rezeki. Bu, uang nggak ada. Saya ngalamin Bu dompet lockdown zaman ieu zaman Covid. Da Covid nu hese mah naon kosong pi duiteun. Eta paling hese mah. Nya Covid kosong pi duiteun. Karena saya ngalamin Bu di penjara tuh di Hotel Nilan karena saya kena Covid. Masuk di karantina di Hermina, Bapak masuk ICU. Saya isoman di rumah orang tua di demo. Akhirnya kemudian ngaceleng ka Hotel Nilan, untung di hotel kayak di penjarana. Ngalamin Ustadz teh di mana deui penghasilanna? Kan kabayang Bu, Ustadz geus nggak ada job, nggak ada apa-apa. Tapi duit mungkin nggak ada, lockdown. Nu di jero bisa dikeluarkeun, nu di luar diasupkeun kan itu Bu. Dompet kita sering lockdown dulu. Jadi buka teh, Gusti yang di luar nggak ada yang bisa masuk, yang di buruk. Kan Rasul tuh seperti menyendiri Pak, terpuruk. Sudah mah tertimpa tangga jatuh gitu bahasa orang. Sudah mah kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, luar biasa. Maka healingnya itu ketemu orang. Orangnya bukan orang biasa, orang luar biasa. Siapa? Nabi Adam itu. Dengan Abul Basar yang kemudian Nabi menggambarkan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Seberapa meter berarti? Kurang lebih 30 meteran berenang. Nyanya tuh Bu, Nabi Adam pecekek pendek 3 orang mah dunya teh lega teuing. Ari kitu badak sekali ngalengkah ti dia ka kosambi berenang gitu. Kaeta itu Nabi Adam. Karena kan di dunia kan 2 anak tuh Bu. Lega teuing Nabi Adam pendek 3 orang. Jadi ka ujung burung lila orang melempang gitu. Nah, makanya dipertemukan dengan para nabi, diregregen hatena kan luar biasa. Kan kita kan kalau lagi sedih ketemu orang, dijenguk sama orang itu regreg deui hate teh. Kenapa Bu kalau ada yang wafat berbondong-bondong tetangga datang itu nguatkeun hate kan. Kita sedang sedih ketemu teman-teman, ketemu sahabat, ketemu tetangga itu nguatkeun, bangkit lagi semangat kita. Nah, itu Rasul pun gitu. Bangkit lagi semangatnya. Nah, puncaknya beliau ketemu dengan Allah dan diberi kewajiban apa Bu? Salat. Kenapa? Gambarannya gini. Kalau kamu, ya Muhammad misalnya,
merasa tenang berdakwah karena ada istri di sisimu. Merasa tenang berdakwah ada backing Abu Thalib. Ingat mereka tuh manusia. Besok lusa pasti mereka akan wafat. Jadi kalau merasa tenang, Bu, berpegang pada makhluk Allah, makanya saya tadi kasih gambaran muqaddimah, Bu. Eta teh ngajak ke unggul, Bu, muqaddimah. Ibu ngerasa tenang, aku mah ada suami. Merasa tenang, Bu, aku mah kerja juga sih. Suami maut ke abdi mah tenang, geus PNS gitu kan ya. Nah, aman misalkan. Makanya butuh sieun juga tadi. Maut geus ridho abdi mah maut ge. Naon da ayeuna ge ayana ge wujuduhu ka adamihi katanya. Adanya seperti tidak adanya. Bulanan ge saeutik seueurkeun gaji abdi. Nah, ada yang begitu Bu mengeluh. Makanya Rasul diingatkan kalau engkau merasa tenang ada istri di sisimu yang memberi kekuatan ke dalam batinmu, menguatkan dakwahmu. Ingat istrimu tuh manusia biasa. Ada masanya. Merasa tenang di backingan ku Abu Thalib, tenang. Sehebat apapun gangguan mereka, gak akan berani menyakiti langsung fisik Nabi. Kenapa? Ada Abu Thalib. Abu Thalib manusia, besok lusa akan mati. Dan terbukti kedua-duanya tidak ada. Tapi kalau engkau merasa tenang karena merasa Allah itu ada di dekatmu. Merasa tenang, kenapa? Karena Allah